Malik tiba di cabang baru kafenya. Di sana telah ramai orang yang datang menunggunya, karena Malik yang akan memotong pita pembukaan cabang kafe itu. Para calon pelanggan juga sudah banyak yang datang di depan kafe menunggu pembukaan dan mendapatkan kopi dan kue gratis. Eri segera membukakan pintu mobil Malik begitu pria tampan itu memarkirkan mobilnya. "Ayo Pak, akan saya pandu ke tempat pemotongan pita," ucap Eris. "Maafkan aku Eris, aku ada kerjaan tadi sebelum kesini." "Iya Pak, sebaiknya kita cepat melakukan pemotongan pita, matahari semakin terik." Kasihan orang-orang yang menunggu. Lalu mereka berdua pun bergegas dengan mempercepat langkah kaki mereka. Dan begitu mereka tiba di tempat yang dituju, tepuk tangan dan sorakan terdengar dari para pelanggan. Mereka mengucapkan selamat dan doa agar kafe yang baru dibuka itu sukses. Pria tampan itu tersenyum seraya mengucapkan banyak terima kasih. Lalu ia pun segera memotong pita dan meresmikan pembukaan cabang kafenya. Lagi-lagi tepuk tangan yang ramai terdengar dengan diiringi senyuman bahagia. Kafe yang baru dibuka itu pun mulai sibuk melayani orang-orang yang datang ingin mencoba. Malik juga ikut turun tangan menjadi barista. Malik sedang sibuk dengan kafenya dan Anita kini baru saja mencampurkan beberapa bahan sebagai media tanam untuk mini kebunnya. Matahari sangat terik, keringat mulai mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. Tapi semangat wanita itu masih penuh. Ia pun segera mengisi tempat semai dengan tanah yang sudah ia siapkan tadi. Lalu wanita cantik itu berpindah menuju ke salah satu tempat yang lebih rindang. Di sana juga ia sudah memasang plastik di berbagai sisi dan terlihat seperti sebuah ruangan. "Barang-barang untuk berkebunku masih sangat kurang. Aku akan beli lagi nanti minta antar sama Kak Malik kalau dia udah pulang. Sekarang aku mau menyemaikan benih-benih ini dulu," gumam Anita. Lalu wanita itu mulai memasukkan beberapa biji pada setiap lubang di tempat semai yang telah ia buat. Setelah itu ia menyiramnya dengan air sampai media semai basah sepenuhnya. Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah Malik tanpa Anita sadari. Pria itu memakai pakaian serba hitam, masker dan topi hitam juga. Di dalam kafe Malik sibuk membuat kopi gratis untuk para pelanggan. Tiba-tiba saja perasaan pria tampan itu menjadi gelisah. Ia pun mencari ponselnya. "Oh, kayaknya ponselku tertinggal di mobil," gumamnya ketika ia tidak menemukan ponselnya di saku baju dan celana. "Eris, ambil alih sebentar, aku mau ambil ponsel," titah Malik. Tanpa berkata apapun, Eris segera datang dan melaksanakan perintah atasannya. Malik mengambil ponselnya di dalam mobil dan segera membukanya. Dan ia pun melihat berpuluh-puluh kali panggilan tak terjawab dari Ruslan. "Ada apa Paman Lan menelponku sebanyak ini?" gumam Malik. Lalu ia juga melihat pesan yang tadi telah dikirimkan oleh Ruslan. "Astagfirullah," ucap Malik terkejut. Ia segera masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin mobil dan bergegas meninggalkan kafe menuju rumah. Pria tampan itu mencoba menghubungi Ruslan selama ia menyetir. "Astagfirullah, kenapa aku nggak ngecek pesan tadi? Semoga Anita nggak kenapa-napa ya Allah." "Halo Malik." Ruslan mengangkat panggilan telepon dari Malik. "Assalamualaikum Paman Lan." "Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak angkat telepon dari Paman sih Malik?" "Maaf Paman, tadi aku kira yang telepon dari karyawan." "Dasar ceroboh. Paman bisa coba jelaskan apa yang sebenarnya maksud dari pesan Paman?" "Oh iya, Paman sedang berada di luar kota mencari informasi soal Amir. Lalu salah satu dari orang yang Paman temui mengaku bahwa Amir sudah mengincar rumahmu sejak 3 hari yang lalu." "Apa? 3 hari yang lalu Paman? Tapi siapa orang yang ngasih tahu itu ke Paman?" "Paman nggak tanya namanya, tapi dia ada di salah satu tempat tongkrongan pengedar. Orang itu lagi pakai, jadi lagi nge-fly. Terus Paman dapat informasi itu darinya." Semakin khawatirlah Malik pada saat itu. Kini perasaannya menjadi yakin bahwa Amir memanglah bajingan. "Oh sial. Ya udah kalau gitu Paman, nanti aku hubungi lagi. Aku mau pulang dulu memastikan Anita aman. Assalamualaikum." Tanpa menunggu jawaban dari Ruslan, pria tampan itu memutuskan panggilan telepon. Ia pun mulai menambah kecepatan mobilnya agar segera tiba di rumah. Azan sudah berkumandang. Anita pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menunaikan sholat zuhur. Ketika wanita itu sampai di depan pintu kamarnya, ia mendengar suara vas bunga terjatuh dari arah ruang tamu. "Kak Malik? Apa itu kakak?" Tapi tidak ada sautan apapun dari lantai bawah.
Anita pun perlahan berjalan menuju tangga dan hendak melihat dari lantai atas apa yang terjadi di bawah. Tapi tidak ada apapun yang terlihat janggal. Begitu Anita hendak berbalik kembali ke kamar, ia kembali mendengar suara seseorang bersin. Wanita itu menelan salivanya karena perlahan perasaan takut menerpanya. Ia hendak beranjak dari tempat itu saja tidak bisa. Kakinya terasa sangat kaku. Karena di saat itu juga ia melihat dari cermin yang memantulkan bayangan dan ia pun melihat seseorang dengan pakaian serba hitam bersembunyi di balik tembok dekat dengan tangga. Keringat yang tadi mulai kering kini bercucuran kembali karena Anita merasa sangat takut. Pria itu poster tubuhnya mirip dengan seseorang yang aku kenal. Aku rasa, gumam wanita itu lirih. Baru saja ia selesai berkata seperti itu, pria itu menyadari bahwa Anita melihatnya dari pantulan cermin. Tambah takutlah wanita itu pada saat itu. Jantungnya berdegup sangat cepat begitu pria itu mengambil langkah pertama mendekati tangga. Malik terjebak macet di jalan. Ia terus saja mencoba menghubungi Anita, akan tetapi wanita itu tidak mengangkat panggilan telepon darinya. Ya Allah, kamu ini lagi ngapain sih? Kok nggak angkat telepon aku? Ya Allah, semoga aja dia masih berkebun. Jangan sampai hal buruk terjadi. Cemas Malik. Malik terus saja khawatir seraya menunggu lampu berubah warna. Ia menjadi sangat tidak tenang di setiap detiknya. Tubuhnya sampai bergetar karena terlalu khawatir. Begitu lampu hijau telah terlihat di matanya, tanpa menunggu aba-aba, ia segera kembali menancapkan gas mobilnya. Beberapa saat kemudian Malik tiba di rumah. Pintu gerbang telah terbuka lebar dan pria itu melihat bahwa gerbang itu dibuka dengan paksa. Sial, apa aku terlambat? Gumam Malik. Lalu pria itu berlari masuk ke dalam rumah. Pintu depan rumah juga sudah dibobol paksa. Jantungnya mulai berdegup dengan cepat saking khawatirnya. Ah, tidak, jangan dekati aku, menjauhlah dariku. Terdengar suara teriakan Anita dari lantai atas. Malik kembali berlari bergegas menuju ke arah sumber suara. Begitu ia tiba di lantai atas, ia melihat Anita sedang melempar-lemparkan barang yang ia jumpai kepada pria yang tidak dikenal. Wanita itu tampak sangat ketakutan. Air matanya mengalir tanpa henti. Kamu sangat cantik, apalagi dengan rambut panjang teruraimu itu. Ucap pria berpakaian serba hitam itu pada Anita yang kebetulan sedang tidak memakai hijabnya. Wajah Malik merah padam mendengar perkataan pria itu. Tambah lagi, suara pria itu terdengar sangat familiar di telinganya. Bang Amir, aku yakin itu suara dia, batin Malik. Malik segera berlari dan menendang dengan keras punggung Amir. Pria tampan itu segera memegang salah satu tangan Amir lalu menguncinya, agar Amir tidak bisa bergerak. Pukulan demi pukulan terus menghampiri Amir tanpa henti. Ingin sekali Malik meneriaki nama Amir dengan keras dan memarahinya. Tapi ia mengurungkan niatnya karena ia melihat Anita yang terlihat masih terkejut duduk di lantai dengan napas yang tidak beraturan. Wajah wanita itu semakin pucat seperti mayat hidup. Dadanya terasa sangat sesak sampai-sampai ia merasa seperti tidak bernapas lagi. Matanya nanar, tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Begitu Malik lengah karena melihat kondisi istrinya, Amir memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari rumah itu. Malik pun mengejar Amir sampai pintu gerbang rumahnya. Tapi Amir sudah lebih dulu mengendarai motornya dan meninggalkan rumah Malik dan Anita. Sial, malah kabur bajingan itu, gerutu Malik. Malik pun kembali bergegas masuk dan menghampiri Anita yang masih syok. Ia mendekap erat tubuh istrinya yang gemetar hebat dengan napas yang tersengal-sengal. Semua baik-baik saja sayang. Atur napasmu baik-baik. Tarik napas lalu buang perlahan. Tarik napas. Ayo sayang. Malik terus membuat Anita mengikuti perkataannya, tapi wanita itu bahkan tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh suaminya. Isi kepala wanita itu masih teringat kejadian yang baru saja terjadi. Tangisannya kembali pecah begitu ia tiba-tiba mengingat perilaku Amir padanya dulu sebelum ia menikah dengan Malik. Kak, kak, kak. Iya sayang, kenapa? Katakan, aku akan mendengarkanmu dengan baik. Seraya terus menangis, wanita itu berkata, Kak, pria tadi, dia. Malik segera menutup mulut Anita, karena ia sepertinya tahu apa yang hendak wanita itu katakan. Bersambung.